Ustaz mau nanya nih Ustaz, masalah bid'ah. Orang tuh umumnya dengar kata-kata bid'ah ini kayaknya tuh udah gerah gitu. Menarik. Padahal sesuatu yang bid'ah ini nih Ustaz nih, setahu Anda nih Ustaz, adalah sesuatu perkara yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW maka dihukumi bid'ah. Ini gimana Ustaz maksudnya Ustaz? Ya, ini pernyataan yang sangat tidak benar. Ya, orang yang mengatakan bahwa bid'ah itu adalah segala sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan. Nah, ini pernyataan yang sangat salah. Kenapa? Karena tidak setiap yang Rasulullah tidak lakukan itu disebut bid'ah. Kenapa? Karena pertama, Nabi tidak melakukan terkadang karena belum ada pendorongnya di zaman beliau. Contoh misalnya, di zaman Nabi nggak ada yang namanya ilmu nahu, ilmu sorof. Orang para sahabat jago-jago kok bahasa Arabnya. Kenapa di zaman Nabi nggak ada ilmu nahu? Karena belum ada. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Gaza Fatih Ahdar, dan pada video kali ini saya akan mereview kajian akidah yang sangat penting mengenai pelurusan konsep bid'ah. Kajian ini disampaikan oleh Ustadz Abu Yahya Badrul Salam. Beliau adalah seorang ulama alumni Universitas Islam Madinah yang aktif berdakwah di Indonesia melalui Roja TV. Beliau dikenal dengan pembawaannya yang sangat ilmiah, berbasis dalil, namun tetap santun dan mudah dipahami. Mari kita bahas poin utama dari materi beliau. Di dalam video ini, Ustaz Abu Yahya meluruskan kekeliruan definisi yang sering beredar, yaitu beranggapan bahwa bid'ah adalah segala hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah. Menurut beliau, definisi ini salah. Rasulullah tidak melakukan sesuatu di zamannya bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, belum ada pendorongnya. Contohnya adalah pembukaan ilmu nahwu dan saraf atau tata bahasa Arab. Di zaman Nabi, hal ini tidak dilakukan karena para sahabat aslinya sudah fasih berbahasa Arab. Namun, saat Islam meluas ke non-Arab, pendorong itu muncul agar umat tidak salah memahami Al-Quran. Maka hal seperti ini diperbolehkan. Dan yang kedua, adanya penghalang. Contohnya, Nabi tidak salat tarawih berjamaah di masjid setiap malam karena ada penghalang, yaitu rasa khawatir ibadah tersebut akan diwajibkan dan memberatkan umatnya. Contoh lain adalah kodifikasi Al-Quran menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar, karena di zaman Nabi, wahyu masih terus turun. Kesimpulannya, sesuatu disebut bid'ah jika perkara ibadah tersebut tidak dicontohkan Nabi. Padahal di zaman Nabi pendorongnya sudah ada dan tidak ada satupun penghalang bagi Nabi untuk melakukannya. Cara lebih mendalam, kajian ini membuka mata kita terhadap realita di masyarakat. Banyak terjadi gesekan karena sebagian orang kaku dan menyamakan antara inovasi fasilitas dunia dengan bid'ah agama. Melalui penjelasan ini, kita tahu bahwa Islam tidak melarang modernisasi fasilitas, seperti menggunakan mikrofon, karpet nyaman, atau Al-Quran digital. Yang dilarang dan dijaga ketat adalah originalitas dalam tata cara peribadahan yang langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjawab pertanyaan wajib, bagaimana materi kajian ini mengubah pandangan atau perilaku saya setelah ini? Materi ini mengubah pandangan menjadi lebih jernih dan tidak lagi bingung membedakan urusan dunia dan ibadah. Secara perilaku, saya menjadi lebih hati-hati dalam beribadah dan akan selalu memastikan adanya contoh dan dalil sahih sebelum mengamalkan sesuatu. Di sisi lain, ilmu ini dari kajian ini membuat kita lebih bijaksana dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena sekarang saya paham bahwa menghukum suatu perkara agama memerlukan perincian ilmu yang matang. Demikian video review dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas akidah dan ibadah kita semua. Syukron, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.